Para hadirin sekalian, pernahkah kalian menoleh ke masa kecil kalian dan bertanya-tanya mengapa kalian harus menghadapi tantangan yang sepertinya dilewati dengan mudah oleh anak-anak lain? Mungkin kini kalian telah menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Namun pertanyaan-pertanyaan itu masih menghantui. Mengapa saya begitu berjuang saat kecil? Mengapa saya merasa begitu berbeda? Apakah semua kesulitan itu hanya kebetulan? Hari ini, saya ingin membantu kalian melihat bahwa banyak dari pengalaman awal itu bukanlah kebetulan, itu adalah tanda-tanda. Tanda-tanda bahwa Tuhan sedang membentuk kalian untuk sebuah tujuan yang unik. Jauh sebelum kalian tahu apa arti kata tujuan, Alkitab menyatakan dalam Yeremia 1:5, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau dilahirkan, aku telah mengkhususkan engkau." Tuhan sudah memiliki rencana untuk hidup kalian sebelum kalian pertama kali membuka mata. Tantangan, bakat, dan kepekaan yang kalian bawa saat kecil bukanlah kecelakaan, itu adalah petunjuk. Tuhan sedang melatih kalian, mempersiapkan kalian, dan membimbing kalian menuju panggilan yang lebih besar. Saat kita menjelajahi tanda-tanda ini, saya mengundang kalian untuk turut serta. Jika ada sesuatu yang selaras dengan pengalaman masa kecil kalian, luangkan waktu sejenak, pergi ke kolom komentar, dan bagikan ayat Alkitab singkat atau afirmasi, seperti Tuhan telah memilih saya atau Tuhan adalah pembimbing saya. Kata-kata, kalian bisa menginspirasi orang lain untuk melihat cerita mereka dari sudut pandang baru. Tanda pertama, kalian menghadapi lebih banyak rintangan dibandingkan kebanyakan orang. Apakah kalian anak yang sepertinya selalu merasa hidup lebih sulit? Mungkin kalian tumbuh di keluarga yang jauh dari damai, uang selalu kurang. Pertengkaran sering terjadi, dan kalian memikul tanggung jawab yang seharusnya tidak ditanggung anak berusia 8 atau 9 tahun. Sementara anak-anak lain memikirkan merek sepatu terbaru. Kalian mungkin sibuk memikirkan cara membuat persediaan makanan bertahan sampai akhir minggu. Sementara beberapa anak melaju di sekolah tanpa beban. Kalian mungkin berjuang dengan kesulitan belajar, hambatan bahasa, atau sering pindah sekolah. Seolah-olah hidup memberi kalian beban lebih berat sejak awal. Jika itu kalian, dengar, ini Tuhan tahu, kalian bisa menangani lebih dari yang kalian kira. Roma 5:3-4 mengatakan bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan membentuk karakter. Tuhan tidak menyia-nyiakan rasa sakit. Rintangan-rintangan awal itu sedang membangun ketahanan dalam diri kalian. Dia tahu kalian akan membutuhkan kekuatan batin itu untuk terus maju saat orang lain menyerah. Itu seperti kamp pelatihan rohani, mengajarkan kalian untuk memecahkan masalah, beradaptasi, dan bersandar pada kekuatan yang lebih besar dari diri kalian. Kalian tidak menyadarinya saat itu, tetapi Tuhan sedang membentuk kalian menjadi seseorang yang bisa Dia percayai untuk tugas-tugas penting di kemudian hari. Jika ini terasa dekat dengan hati kalian, penghenti sainak, masuk ke kolom komentar, dan bagikan ayat atau afirmasi, seperti segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4:13. Dengan melakukan ini, kalian mengakui bahwa perjuangan awal kalian membentuk kualitas yang akan digunakan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tanda kedua, kalian memiliki mimpi-mimpi yang bersifat profetik atau bermakna di masa kecil. Coba ingat kembali, apakah kalian pernah bermimpi saat kecil yang terasa sangat nyata, seolah membawa pesan, bukan sekadar mimpi buruk, tetapi mimpi yang melekat di pikiran, membuat kalian berpikir dalam, atau bahkan meramalkan sesuatu yang terjadi. Kemudian, mungkin kalian terbangun dengan bingung, merasa Tuhan berbicara kepada kalian, meskipun tidak ada orang lain yang menyebutkan hal serupa. Mungkin kalian menceritakan mimpi itu kepada orang tua atau saudara, tapi hanya mendapat tawa atau sikap acuh, sehingga kalian belajar untuk menyimpannya sendiri. Seiring bertambah usia, kalian mungkin menganggap mimpi itu terlalu aneh atau menakutkan, sehingga kalian menekannya untuk bertahan. Jangan buru-buru mengabaikan pengalaman mimpi itu. Dalam Alkitab, Tuhan sering berbicara melalui mimpi. Pikirkan tentang Yusuf dalam Kejadian.
yang memiliki mimpi di masa mudanya yang tampak aneh, tetapi kemudian terbukti penting untuk menyelamatkan banyak nyawa. Jika kalian memiliki mimpi yang tidak biasa, Tuhan mungkin telah menganugerahi kalian kepekaan rohani sejak dini. Mungkin kalian menekannya karena terasa berat, tetapi Tuhan mungkin masih ingin menggunakan bakat itu dalam kehidupan dewasa kalian, mungkin untuk memperhatikan sinyal rohani yang halus, merasakan peringatan sebelum orang lain, atau memahami kebenaran yang tersembunyi. Jika mimpi-mimpi masa kecil kalian kini mulai masuk akal, tinggalkan komentar dengan ayat atau afirmasi, seperti berbicaralah, Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar. 1 Samuel 3:9. Ini menunjukkan bahwa kalian terbuka terhadap bimbingan Tuhan, bahkan jika itu datang dalam bentuk yang tak terduga. Tanda ketiga, hewan dan anak-anak bermasalah tertarik kepada kalian. Apakah kalian pernah memperhatikan bahwa makhluk yang terluka sepertinya mencari kalian? Mungkin kalian adalah anak yang bisa menenangkan anjing liar yang ditakuti orang lain. Mungkin anak-anak bermasalah di sekolah mendekati kalian, meskipun kalian pendiam, atau anak-anak yang lebih kecil, cemas, atau tidak percaya diri, menjadi rileks saat kalian ada di dekatnya. Kalian tidak punya semua jawaban, kalian juga hanya anak-anak, tapi entah bagaimana, mereka merasakan sesuatu yang menenangkan dan stabil dalam diri kalian. Ini bukan kebetulan. Orang-orang yang dipilih Tuhan sering membawa kehangatan rohani yang bisa dirasakan oleh mereka yang membutuhkan, meskipun tidak ada yang bisa menjelaskannya. Yesus berkata dalam Matius 5:16, "Biarlah terangmu bercahaya. Jika orang-orang atau hewan yang sedang kesusahan merasa lebih aman dengan kalian, itu adalah terang kalian yang bersinar sejak dini." Ini adalah tanda bahwa Tuhan menanamkan hati yang penuh kasih dan kemampuan untuk membawa damai dalam situasi kacau, sebuah anugerah langka yang sangat dibutuhkan dunia. Seseorang yang bisa menenangkan situasi penuh gejolak hanya dengan kehadirannya. Jika ini terasa cocok untuk kalian, luangkan waktu untuk berkomentar. Seperti Tuhan, jadikanlah aku saluran kedamaian-Mu. Dengan melakukan ini, kalian sedang merangkul anugerah pengasuhan yang Tuhan tanamkan dalam diri kalian. Tanda keempat, kalian sangat peka terhadap kebenaran dan tersakiti oleh ketidakjujuran. Saat kecil, bagaimana kalian bereaksi saat melihat seseorang berbohong? Bukan hanya kebohongan yang ditujukan kepada kalian, tetapi mungkin orang tua berbohong kepada tetangga tentang hal kecil. Ayah teman melanggar janji, atau teman sekelas membuat cerita yang tidak benar. Apakah itu mengganggu kalian lebih dari anak-anak lain? Seperti pukulan di perut, meskipun orang lain menganggapnya sepele. Jika ya, kalian mungkin telah membawa standar kebenaran Tuhan di dalam jiwa kalian sejak kecil. Mazmur 51:6 berkata, "Engkau menginginkan kebenaran di dalam batin." Tuhan menghargai kejujuran, integritas, dan ketulusan. Jika kebohongan menyakiti kalian, dan kalian merasa sakit melihat orang hidup dengan kepalsuan, Tuhan kemungkinan menciptakan kalian untuk memperjuangkan kebenaran. Kalian tidak pernah dimaksudkan untuk menerima dunia, di mana kebenaran adalah pilihan. Tanda ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menggunakan kalian untuk mempromosikan integritas, menjadi seseorang yang tidak bisa mengabaikan korupsi atau kepalsuan. Jika kalian merasa terhubung dengan tanda ini, komentari, "Pimpinlah aku dalam kebenaran-Mu." Mazmur 25:5, untuk menegaskan kembali komitmen kalian terhadap kebenaran seperti yang Tuhan inginkan. Tanda kelima, orang-orang mempercayai kalian. Kalian menyelesaikan tugas, dan segala yang kalian sentuh menjadi lebih baik. Ini adalah tanda kunci, mungkin yang paling penting. Apakah kalian dikenal, bahkan saat kecil, sebagai orang yang bisa diandalkan? Mungkin anggota keluarga mengandalkan kalian untuk menyelesaikan masalah kecil di rumah. Teman-teman mendatangi kalian untuk bantuan nyata, bukan hanya nasihat. Guru memberikan kalian tanggung jawab di luar usia kalian karena mereka tahu kalian tidak akan mengecewakan. Kalian mungkin berpikir itu hanya sifat kalian, tapi pikirkan lagi. Ketika Tuhan memilih seseorang untuk tugas khusus, Dia sering melatih mereka dalam tanggung jawab dan keandalan sejak dini. Lukas 16:10 mengingatkan kita, barang siapa
setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar, pekerjaan rumah, konflik yang kalian selesaikan, dan masalah yang kalian hadapi adalah latihan-pelatihan. Tuhan sedang membangun kemampuan kalian untuk membawa ketertiban di tengah kekacauan, memimpin saat orang lain ragu, dan memperbaiki apa yang kalian sentuh. Dia membutuhkan orang-orang yang tidak menyerah pada rintangan pertama, yang tidak lari saat sulit, dan yang membawa solusi, bukan keluhan. Jika kalian melihat diri kalian dalam tanda ini, tinggalkan komentar seperti, "Inilah aku, Tuhan, utuslah aku." Yesaya 6:8. Kalian sedang memberitahu Tuhan bahwa kalian mengerti mengapa Dia memberi kalian semangat untuk bertindak, dan kalian siap menggunakannya untuk tujuannya yang lebih besar. Mari kita mundur sejenak dan melihat tanda-tanda ini secara keseluruhan. Kalian menghadapi lebih banyak rintangan daripada kebanyakan orang, membangun ketahanan untuk tantangan di masa depan. Kalian memiliki mimpi-mimpi bermakna, saluran unik untuk wawasan Tuhan. Hewan dan anak-anak bermasalah merasa aman di dekat kalian, menunjukkan jiwa kalian yang menenangkan. Kalian peka terhadap kebohongan, dengan hasrat untuk kebenaran yang selaras dengan hati Tuhan. Kalian adalah orang yang dapat diandalkan, dibentuk oleh Tuhan menjadi pemecah masalah yang bisa Dia percayai. Ini bukan sifat acak. Ini adalah petunjuk yang saling terhubung yang ditenun Tuhan ke dalam diri kalian. Dia membentuk karakter, perspektif, dan hati kalian sejak masa kecil untuk mempersiapkan kalian bagi tujuan khusus. Kalian tidak pernah biasa. Tuhan sedang menulis cerita kalian, menggambar tema-temanya saat kalian masih anak-anak. Mungkin kalian bertanya, mengapa Tuhan membentuk saya seperti ini? Tidakkah saya bisa memiliki masa kecil yang normal? Pikirkan bagaimana prajurit, atlet, atau pemimpin dilatih. Mereka tidak bangun tiba-tiba siap untuk kehebatan mereka, melewati latihan berjam-jam, tantangan, dan kemunduran. Tuhan melakukan hal serupa, mulai sejak dini dengan orang-orang pilihannya. Masa kecil kalian yang sulit, mimpi-mimpi yang hidup, dan kepekaan terhadap kebenaran, bukanlah untuk menghancurkan kalian, melainkan untuk membentuk kalian menjadi seseorang yang bisa berdiri teguh di dunia yang sangat membutuhkan orang-orang kuat, penuh kasih, dan menghormati kebenaran. Lalu, apa yang harus dilakukan sekarang? Pertama, akui dan bersyukurlah kepada Tuhan. Renungkan dan sadari bahwa kalian tidak pernah sendirian atau ditinggalkan. Tuhan ada di sana, membimbing, dan membentuk kalian. Berdoalah seperti ini, Tuhan. Sekarang saya melihatnya. Saya melihat tangan-Mu di masa kecil saya. Terima kasih telah membentuk saya, meskipun saya tidak mengerti apa yang Engkau lakukan. Kemudian, mintalah Tuhan untuk menunjukkan bagaimana menggunakan kualitas ini untuk kemuliaan-Nya hari ini. Jika Dia membuat kalian tangguh, bawalah kekuatan ke komunitas kalian. Jika Dia memberi kalian wawasan melalui mimpi, cari tahu bagaimana Dia ingin kalian menggunakan anugerah itu, mungkin melalui doa atau konseling. Jika kehadiran kalian menenangkan, layanilah mereka yang membutuhkan, dari pelayanan anak-anak hingga membantu tunawisma. Jika kalian membenci kebohongan, perjuangkan kejujuran dan keadilan dengan hormat namun tegas. Jika kalian adalah pelaku, ambillah peran kepemimpinan untuk membantu orang lain tumbuh dan sembuh. Tuhan tidak membentuk kalian untuk menyimpan anugerah ini. Dia membentuk kalian karena ada dunia di luar sana yang membutuhkan kalian. Efesus 2:10 mengatakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan sebelumnya. Hidup kalian bukanlah perjalanan acak, ini adalah misi. Tanda-tanda awal itu adalah cara Tuhan berkata, "Aku punya rencana untukmu, dan aku mulai sekarang." Jujur saja, beberapa dari kalian merasa marah atau sedih atas apa yang kalian alami di masa kecil. Itu wajar. Dipilih tidak berarti kalian menikmati setiap momen. Mungkin kalian menghadapi pelecehan, pengabaian, atau kekecewaan terus-menerus. Mengakui rencana Tuhan tidak berarti berpura-pura semuanya mudah. Itu berarti percaya bahwa
Dia bisa menebus rasa sakit dan menjadikannya bermakna. Jika kalian masih membawa luka, carilah penyembuhan. Berdoa untuk pertolongan Tuhan. Bicaralah dengan pendeta, counselor, atau teman dewasa yang terpercaya untuk memproses luka-luka itu. Penyembuhan tidak menghapus masa lalu, tetapi membebaskan kalian untuk maju tanpa didefinisikan oleh luka itu. Suatu hari, rasa sakit kalian mungkin memberdayakan kalian untuk membantu orang lain yang menghadapi perjuangan serupa. Apa yang dimaksudkan musuh untuk merugikan kalian, Tuhan bisa gunakan untuk kebaikan. Keadilan, fisis, tesis. Jika kelima tanda ini berbicara kepada kalian hari ini, melangkahlah dengan penuh keyakinan menuju masa depan yang Tuhan siapkan untuk kalian. Jangan melihat masa lalu sebagai waktu yang terbuang atau perbedaan kalian sebagai cacat. Itu adalah bukti bahwa tangan Tuhan selalu ada pada kalian. Dia memilih kalian, memisahkan kalian, dan sekarang Dia memanggil kalian untuk mempercayainya, merangkul anugerah kalian, dan menggunakannya untuk kebaikan. Amin.